Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian yang aku ceritakan ini terjadi pada tahun 1985. Ketika itu aku baru berumur 17 tahun. Di usiaku yang masih remaja, aku memang selalu ingin tahu. Aku pun sangat menyukai hal-hal yang bersifat mistis. Di kampungku, aku digelari oleh orang-orang desaku 5 sekawan. Karena aku dan temanku 4 orang memang selalu bersama, kemana-mana juga selalu bersama. Dan tidur kami selalu di langgar atau musola. Di kampungku pada waktu itu ada seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu bernama Anisawati. Dia anak orang terpandang di desa kami. Anisawati adalah gadis yang baik dan ramah kepada siapapun. Anissa gadis peramah dan tidak sombong. Kami berlima sering menggodanya, tapi Anissa selalu baik terhadap kami berlima. Karena di desa kami masih memegang adat istiadat lama, yaitu apabila gadis itu cantik, apalagi kaya, pasti dari pihak orang tuanya meminta mahar banyak bagi siapa saja yang meminang putrinya. Sedangkan kami berlima anak orang yang cukup sederhana atau hidup pas-pasan. Singkat cerita, Anissa berpacaran dengan anak desa tetangga. Selang beberapa bulan kemudian terdengar berita dari mulut ke mulut bahwa Anissa hamil. Akan tetapi pria yang menghamili Anissa tidak bisa menikahi Anissa karena pria itu tergolong anak orang yang sederhana atau miskin. Sedangkan orang tua Anissa meminta mahar yang besar atau banyak, sehingga pria itu tidak bisa menikahi Anissa. Sedangkan semakin hari perut Anissa semakin membesar, dan pada akhirnya Anissa pun bunuh diri dengan meminum racun. Kematian Anissa pun menjadi heboh dan menjadi buah bibir di mana-mana. Ada yang bercerita bahwa Anissa jadi kuntilanak atau hantu, dan sudah banyak orang yang ditemui oleh arwahnya Anissa. Dan kami pun juga penasaran atas berita-berita tersebut. Kemudian salah seorang temanku nyeletuk, dan temanku tadi bernama Sabriansyah, dan kami memanggilnya Sabrian. "Ayo kita ke rumah Pak Suryan," kata temanku tadi. "Ayo," jawab teman-temanku yang lain, dan aku pun ikut pergi ke rumah Pak Suryan bersama keempat temanku. Kira-kira malam itu sekitar pukul 7 malam kami berangkat ke rumah Pak Suryan. Siapakah Pak Suryan? Pak Suryan adalah orang yang dituakan di kampung kami. Beliau adalah guru silat, guru berbagai ilmu gaib. Pada waktu itu beliau berumur sekitar 90 tahun. Akan tetapi badannya sehat dan tenaganya seperti orang yang berumur 40 tahunan. Sedangkan kalau mengaji atau mengajar ngaji, beliau tidak menggunakan kacamata, dan rambut beliau juga tidak putih. Rupanya Pak Suryan sudah tahu maksud dan kedatangan kami berlima. Pak Suryan berkata, "Aku sudah menunggu kalian dari tadi," kata beliau. Kami pun ngobrol sebentar dan langsung ke pokok permasalahan yang akan kami bahas. Pak Suryan berkata, "Kalian mau menanyakan perihal Anissa kan?" kata Pak Suryan. Kami pun menjawab, "Ya Pak Suryan," dengan serentak. "Kalian berlima senang sama Anissa kan semasa Anissa masih hidup?" Kami pun terdiam dan tertunduk malu. "Begini saja," kata Pak Suryan, "ini untuk menguji mentalmu sekaligus mengobati keinginanmu semasa Anissa masih hidup. Apa kalian mau?" tanya Pak Suryan. Kami menjawab, "Mau," dengan serentak. Cabutlah batu nisan Anissa dan bawa kemari." Kami pun berangkat berlima. Batu nisan itu
kami cabut. Batu nisan di makamnya Anissa kami cabut bersama-sama, dan tidak memakan waktu lama kami pun berhasil mencabutnya dan membawa ke rumah Pak Suryan. Sesampainya di rumah Pak Suryan, batu nisan tersebut dicuci bersih dan dilap sampai kering, dan hal itu harus kami berlima yang melakukannya. Setelah batu nisan Anissa bersih, maka Pak Suryan bersila dan memangku batu nisan tersebut, dan mulutnya komat kamit membaca doa. Dan setelah itu kami disuruh tidur di rumah sebelah milik Pak Suryan yang memang kosong, dan batu nisan milik Anissa harus dijadikan bantal tidur kami berlima. Dan kami berlima pun melakukannya sesuai perintah Pak Suryan tadi. Kami pun berjalan menuju rumah yang dimaksud oleh Pak Suryan tadi. Ternyata di rumah itu tempatnya sangat serem. Penerangan ruangan yang digunakan hanya lampu ublik atau lampu yang dibuat dari kaleng susu dan diberi sumbu kain, dan kalengnya diisi minyak tanah pada kala itu, sehingga ruangan tidak terang, hanya remang-remang. Akan tetapi Pak Suryan juga menyediakan lampu senter. Setelah itu kami mengambil posisi masing-masing. Batu nisan pun kami buat bantal tidur, sedangkan aku mengambil posisi di pinggir, dan di sebelahku ada senter yang memang disediakan oleh Pak Suryan. Tak lama kemudian keempat temanku sudah ada yang mendengkur atau mengorok, dan temanku sudah tidur lelap. Entah mengapa aku tidak bisa tidur malam itu. Tiba-tiba bau harum bunga kenanga mulai tercium. Aku melihat sekelebat bayangan putih dan masuk di antara keempat teman-temanku. Maka tak lama kemudian terjadi keanehan pada keempat temanku tadi. Mereka berempat sangat aneh malam itu. Ada yang mendesis-desis, ada yang memanggil-manggil nama Anissa, ada yang tangannya seperti memeluk sesuatu, dan ada yang tertawa lirih. Maka aku ambil senter dan aku nyalakan, dan kuarahkan senter tersebut ke arah teman-temanku. Ada yang mulutnya moncong seperti mulut babi, dan juga ada yang seperti mencium sesuatu. Tak lama kemudian teman-temanku badannya seperti kaku dan mendesah panjang. Aku semakin takut pada malam itu. Senter pun aku nyalakan terus. Tiba-tiba tubuh keempat temanku tadi lemes dan normal kembali. Tapi aku lihat dengan senterku dari keempat temanku tadi, celananya pada basah seperti orang ngompol. Aku lihat jam dinding di rumah Pak Suryan sudah menunjukkan jam 4 pagi, dan aku harus membangunkan teman-temanku dan langsung bergegas menanam batu nisan Anissa yang kami cabut tadi di kuburan, dan hal itu sesuai dengan perintah Pak Suryan. Setelah menanam kembali batu nisan Anissa, kami pun menuju rumah Pak Suryan. Kira-kira waktu itu jam 6 pagi. Pak Suryan pun sudah menunggu kami, dan beliau sambil senyum-senyum. Kemudian Pak Suryan berkata, "Bagaimana malam tadi?" kata Pak Suryan. Keempat temanku pun menjawab secara bergantian. "Saya bertemu dengan Anissa malam tadi Pak Suryan, dan saya bercinta dengan Anissa," jawab temanku satu persatu. "Pokoknya sip betul Pak Suryan," jawab mereka lagi. Dan teman-teman berterima kasih sama Pak Suryan, sedangkan aku diam saja seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kemudian Pak Suryan berkata kepada saya atau kepadaku, "Kamu belum ada rezekinya, no?" Beliau memanggil namaku. "Enggak apa-apa Pak Suryan," jawabku. Demikianlah pengalamanku ini aku ceritakan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.